Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Teman-teman, untuk teman-teman para muslimah yang sudah bergabung dalam kajian muslimah pada malam hari ini, kalau tidak berhalangan, silakan teman-teman bisa on cam kameranya ya. Ya, silakan, saya tunggu untuk teman-teman bisa on cam kameranya, karena salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah ya tadi kita menghadirkan diri kita, jiwa raga kita untuk hadir di kajian muslim. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya dan limpahan rahmat serta nikmat yang Beliau kasih, kita masih bisa diberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan, dan juga kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan beriring salam kita kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju dengan ke alam yang penuh kenikmatan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman, untuk memulai kajian muslimah kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menambah keberkahan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Musfiratun. Kepada Ukhti Musfiratun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaqtumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah
wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga orang-orang yang menginfakkan harta karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian menginfakkan sebagian rezekinya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui kepada mereka. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukti Yusratun. Semoga yang mendengarkan maupun yang membaca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, seperti Pak bilang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin teman-teman bertanya, siapa sih sebenarnya penyelenggara dari acara ini? Nah, ya, ini adalah kajian muslimah yang diinisiasi oleh teman Tumbuh Bengkulu. Untuk lebih jelasnya dan lebih kenal lagi, maka kita ta'aruf dulu sama teman Tumbuh Bengkulu. Mungkin Mbak Panitia bisa di-share screen? Apa sih sebenarnya teman Tumbuh Bengkulu? Ya, itu tadi profil singkat dari teman Tumbuh Bengkulu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya dan juga YouTube-nya ya. Oke, itu tadi perkenalan dari teman Tumbuh. Nah, pada malam hari ini, salah satu program yang diinisiasi oleh teman Tumbuh itu adalah kajian muslimah. Di mana pada malam hari ini kita mengangkat tema tentang
seni mengolah rasa antara logika dan perasaan. Nah, kita ketahui bahwa perempuan acap kali terkenal sebagai makhluk paling perasa ya. Nah, saking perasanya terdapat anggapan bahwa perempuan itu lebih mengedepankan rasa daripada logika. Apakah benar seperti itu? Gitu ya. Nah, pada kesempatan ini teman tumbuh Bengkulu yang merupakan komunitas kebaikan itu mengadakan kegiatan yang bertemakan seni mengolah rasa antara logika dan perasaan dengan harapan kedepannya nanti kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara mengendalikan diri kita terhadap logika dan perasaan terutama pada saat muslimah jatuh cinta tentunya. Oleh karena itu, teman-teman Bengkulu sudah menghadirkan seorang pemateri yang sudah handal di bidangnya, yaitu Ustazah Floweria, di mana beliau ini merupakan seorang penulis, juga motivator muslimah, sekaligus founder kelas muslimah. Jadi cocok banget kan teman-teman dengan tema kita pada malam hari ini. Beliau ini terakhir pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Kemudian kalau kita lihat juga banyak sekali riwayat organisasi beliau, dan yang terakhir itu beliau juga pernah berada di komunitas keluarga muslimah KKM Yogyakarta. Dan kebetulan saya juga pernah sempat ketemu sama Ustazah Floweria ini di Yogyakarta ya, waktu itu dalam acara kajian muslimah juga, waktu itu yang berkesempatan di Universitas Islam Indonesia. Nah, aktivitas Ustazah Flo ini, yang sering kita sapa Ustazah Flo, beliau ini merupakan narasumber, pernah menjadi narasumber program Embun Hati dan Risalah RBTV, kemudian pernah menjadi narasumber program Rumahku Surgaku Pranika Radio MKFM Jogja, kemudian juga pernah menjadi founder dan pembina halaqah komunitas kelas muslimah, dan juga aktif mengisi berbagai kegiatan, kajian, seminar training, dan sharing tentang kemuslimahan. Dan beliau ini sudah menerbitkan beberapa karya, dan salah satu karyanya yang terbaru saat ini adalah The Sparking Ladies, Muslimah Hijrah Role Model, yang itu diterbitkan oleh penerbit Qur'anta pada tahun ini juga, 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga tidak sabar ya, untuk segera bertemu secara virtual bersama Ustazah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Floweria. Assalamualaikum Ustazah Flo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Masya Allah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Mbak Nadia apa kabar? Sehat di sana? Gimana keadaan Jogja? Cerah hari ini? Alhamdulillah hari ini dari pagi sampai sore cerah, tapi pas maghrib gerimis. Sekarang alhamdulillah sudah kembali cerah. Kayaknya tahu deh, mau ketemu sama teman-teman di Bengkulu, jadi cerah di Jogja. Oke, Masya Allah. Gitu ya Ustazah. Oke Ustazah, mungkin langsung saja untuk waktu dan tempatnya, waktu dan layarnya saya persilakan kepada Ustazah Flo. Baik. Ya, teman-teman semuanya, saya izin ya untuk mengucapkan salam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di majelis yang sangat mulia, bertemunya para pecinta Allah semuanya di sini ya, yang menuntut ilmu niatnya lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh semangat untuk terus menuntut ilmu adalah karunia yang sangat luar biasa, priceless, yang tidak bisa dihargai semahal apapun. Ya. Banyak orang yang memiliki uang, ya, kaya, tapi ternyata
semales ya, malas untuk menuntut ilmu. Nah, makanya beruntunglah bagi teman-teman yang terus bersemangat memperbaiki diri, terus merasa kurang ilmunya, sehingga mau terus belajar, dan belajar lagi. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada para sahabat, sahabiat, tabiin, tabiat, dan semoga kita yang ada di sini menjadi hamba Allah dan juga umat Rasulullah yang istiqomah hingga akhir nanti. Saya di sini sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman teman tumbuh Bengkulu. Masya Allah, tadi saya menyimak ya dari awal sebelum acara dimulai, ada video yang diputar, ditambah tadi ada profil ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di teman tumbuh ini. Alhamdulillah ya, luar biasa. Masya Allah wa tabarakallah. Semuanya berjalan dengan baik ya, membawa keberkahan, dan harapannya tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan. Karena sungguh ketika kita melakukan kebaikan, pasti juga akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Bahkan kalau kita berbuat kebaikan di jalan Allah sekecil apapun itu, tadi sudah dibacakan juga ya oleh qori'ah kita yang Masya Allah luar biasa, bagus sekali. Artinya ya, kebaikan sekecil apapun itu akan ada balasan. Begitu pula dengan keburukan sekecil apapun juga ada balasannya. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada Allah, balasannya itu berlipat-lipat ganda. Beda kalau kita berhubungan ya atau bertransaksi dengan manusia, lebih seringnya rugi daripada untung. Tapi kalau kita bermuamalah karena Allah, kita beribadah kepada Allah, kita berdakwah karena Allah, kita memikirkan umat ini karena Allah, kita berkumpul karena Allah, insya Allah pahalanya lebih dari apa yang kita bisa hitung dari segi logika kita sebagai manusia ya. Masya Allah, sekali lagi terima kasih banyak. Dan untuk tema pada malam hari ini, temanya sangat menarik ya. Kita berbicara tentang logika dan perasaan. Di sini saya sudah memberikan file kepada Mbak Nadia, ada 2 file ya. Karena keterbatasan waktu, saya tidak akan membahas atau menjelaskan 2 file ini ya, yang temanya relate secara detail ya, karena ini merupakan suatu tema yang harapan saya tidak hanya selesai dibahas satu pertemuan ya, tapi ini menjadi prolog, menjadi penyemangat teman-teman untuk bisa terus mengkaji ilmu ini dengan lebih dalam lagi. Saya mulai, teman-teman semuanya, Sholihah ya, dengan file yang pertama. Oke, ini sudah tampak ya. Judulnya adalah How to Manage Yourself ketika perasaan lebih mendominasi daripada logika. Tadi Mbak Nadia membukanya dengan pertanyaan, benar gak sih kalau perempuan itu katanya perasaannya itu lebih dominan daripada logikanya? Ya. Tapi pada kenyataannya juga nggak semua perempuan ya seperti itu. Ada loh perempuan yang bahkan lebih logis daripada laki-laki. Tetapi coba kita lihat ya dari segi keilmuan. Oke, kita mulai dengan otak laki-laki. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai perbedaan. Ya, baik itu perbedaan secara fisik, dari cara berpikir, dan hal-hal yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak fokus pada membicarakan perbedaan ya, tetapi kita hanya melihat ya bahwasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya saling melengkapi. Ada apa yang ada dalam diri laki-laki yang tidak ada dalam diri perempuan. Nah, itu makanya berpasang-pasangan. Nah, nanti di subtema kita akan bahas tentang jatuh cinta. Tapi sebelum bahas tentang cintanya, kita bahas yang lebih umumnya dulu ya, yakni perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga tentang perasaan atau emosi itu sendiri. Otak laki-laki itu sulit sekali berubah, teman-teman, secara cepat dari keadaan berpikir dan berkonsentrasi kepada berperasaan dan bersimpati, karena memang bagian otaknya, nah itu agak berbeda dengan perempuan. Jadi jangan heran kalau laki-laki itu disuruh ngobrol ya, atau kita ngobrol sama
Nanti teman-teman yang punya pasangan ya, atau yang sudah menikah mungkin ya dengan suaminya, itu kalau ngobrolin dalam satu waktu banyak tema itu bingung ya. Jadi mereka para kaum laki-laki lebih fokus ya ke satu tema, dan ketika suruh switch ya, suruh berpindah ke tema yang lain butuh waktu. Beda dengan perempuan. Nah, kalau perempuan ini kemampuannya untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain gitu, itu lebih tepat, lebih cepat, dan cara berpikirnya juga bisa lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Ya, itulah kenapa perempuan itu dalam satu waktu bisa membahas banyak tema. 1 menit pertama temanya ngomongin tentang pengajian. Tahu nggak sih pengajian itu ustazahnya gini loh. Nah, belum selesai, ada lagi yang nyeletuk temen satu lingkarannya ya. Tahu nggak sih tadi aku tuh masak loh, resepnya ini. Oh, tapi yang lain temennya tuh ngerti gitu. Jadi gampang untuk switch-nya, untuk berpindahnya. Nggak sampai ke situ nanti ngobrolin beda lagi. Kamu tahu nggak sih kalau dia tuh teman kita dari SMP, dia nikah loh sama teman kita yang sama-sama SMP juga. Ngobrol lagi temanya beda. Nah, itu istimewanya ya. Tidak pada ranah kita untuk melihat siapa yang paling unggul antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, pasti ada kelebihannya masing-masing. Dan juga kekurangan ya, makanya diciptakan untuk berpasangan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, cara memandang dunia luar. Kalau laki-laki memandang dunia luar gitu ya, dengan kejadian di sekitar itu seperti kompetisi. Ya, seperti kompetisi, dan bagi mereka kompetisi untuk mencapai puncak itu artinya sukses. Itulah kenapa laki-laki itu kalau ngomongin prestasi tuh ini ya, lebih pengen gengsinya tuh lebih tinggi. Aku bisa kok kayak dia, aku bisa loh lebih dari dia. Nah, makanya jangan sampai kita membandingkan, apalagi kalau sudah menikah nih, membandingkan prestasi suami kita atau yang sudah dilakukan suami kita anggap nggak ada apa-apa dibandingkan dengan prestasi suami orang lain. Nah, itu udah pasti nggak akan terima karena keakuannya tinggi, kepemimpinannya tinggi. Kan kowam ya laki-laki sebagai pemimpin. Nah, kalau perempuan, ini menarik banget, ini sangat relate dengan tema kita pada malam hari ini. Dunia luar perempuan adalah dunia yang penuh kedamaian dan rasa cinta. Ya beda sama laki-laki ya. Perempuan itu kalau ketemu sama temennya itu bawaannya penuh rasa rindu gitu ya. Pengennya bersentuhan, artinya ya tepuk, peluk gitu ya. Kalau temennya lagi sedih dipuk-puk gitu ya. Jadi saling menolong, saling perhatian, mencurahkan kasih sayang. Bahkan perempuan itu berinteraksi dengan sesama perempuan sebagai pijakan untuk saling membantu. Jadi hubungannya itu karena perasaan, dominan perasaan. Ini saya ambil contoh anak saya ya. Anak saya barusan tadi yang kelihatan di layar, usianya hampir 7 tahun, laki-laki. Saya ingat betul ketika awal masuk TK 2 tahun yang lalu, sekarang sudah kelas 1 SD. Ketika awal masuk TK, saya ingat ya, hari-hari pertama anak saya pulang, itu nggak pernah rapi. Ya. Pasti ada bekas dia dicakar, atau saya dapat kabar dia nyakar temennya. Ya. Setelah usut punya usut, oh ternyata itu loh cara laki-laki itu kenalan dengan sesama teman laki-lakinya. Jadi awalnya nggak langsung baik ya, tapi ribut dulu, bertarung dulu. Nah, anak-anak ya. Tapi kalau saya lihat temennya anak saya yang perempuan gitu ya, sama-sama di TK, anak perempuan ketemu anak perempuan jarang ada yang ribut cakar-cakaran, jambak-jambakan, jarang. Tapi mereka biasanya langsung, yuk pergi kemana gandengan tangan ya. Jarang ya melihat anak laki-laki kecil gandengan tangan kemana-mana, jarang. Walaupun ada, memang ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Kalau perempuan gandengan tangan kemana-mana, saling nungguin gitu ya. Terus kalau ke kamar mandi barengan, makanya perempuan itu tadi memandang dunia luar itu agak berbeda dengan laki-laki. Nah, cara berpikirnya laki-laki itu terpusat ya, konsentratif. Jadi kalau contohnya, laki-laki itu kalau nyetir susah kalau diajak ngobrol. Kayak suami saya, kalau suami saya lagi nyetir, saya ajak ngobrol, biasanya suami saya bakal bilang, Bun, nanti dulu ya ngobrolnya, soalnya Abah lagi fokus nih nyetir. Jadi nggak bisa untuk switch kayak perempuan tuh agak sulit. Nah, sedangkan perempuan itu cara berpikirnya lebih ekspansif, lebih meluas ya. Makanya multitasking. Dalam satu waktu ini bisa, WhatsApp-an bisa, telinganya sambil dengerin ya tilawah gitu ya, setel murotal,
apalagi ya, matanya mungkin sambil ngelihat ngarak-lirik ya, lihat TV. Nah, jadi macam-macam bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah, istirahat bagi laki-laki itu tidak ada pembicaraan, entah tidur, entah nonton TV, entah main game ya, atau entah baring, baca koran dan sebagainya. Tapi kalau perempuan, istirahat itu artinya bisa berbicara dengan bebas. Bayangkan kalau ada pasangan suami istri, laki-laki baru pulang kantor mau istirahat, pastinya kan maunya tidur ya, nggak ada ngobrol-ngobrol karena capek seharian. Tapi perempuan, sang istri itu merasa ya waktu istirahat itu ngobrol ya, ngobrol time, quality time-nya itu ngobrol, curhat bebas ya, tanpa takut didengar sama orang, ngobrol. Nah, tapi nggak semua laki-laki tuh bisa ada di situasi seperti itu ya, karena capek, butuh istirahat dulu. Nah, baru nanti ketika sudah sehat, ya sudah pulih, stamina-nya bisa menjadi kawan dengar bagi istrinya. Jadi harus tahu nih karakter ini supaya nanti teman-teman menjadi bekal kalau sudah punya pasangan atau mungkin yang sudah menikah nih di sini bisa memahami perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki kalau misalnya ya melihat sesuatu atau mendengar sesuatu biasanya sibuk untuk langsung memberikan nasihat atau solusi. Jadi kalau istrinya cerita belum selesai, oke, Abah tahu kamu lagi ada masalah di sini kan, solusinya begini. Nah, sedangkan perempuan tuh beda. Perempuan itu yang diinginkan itu didengarkan. Jadi solusi nomor sekian ya, yang penting simpati dulu, dengerin dulu, ikut merasakan. Kalau istrinya lagi sedih, suami juga harus ikutan sedih ya. Kalau misalnya perempuan lagi bahagia, ya istrinya bahagia, suami juga harus ikutan bahagia. Jadi lebih kepada simpati dan empati. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu ya, laki-laki pengen langsung cepat nasihatin, langsung cepat ngasih solusi, tapi ternyata perempuan belum saatnya ya dikasih nasihat, dikasih solusi malah tambah kesel. Pengennya aku dengerin, kenapa sih kamu nggak pernah dengerin aku? Ya padahal ya salah satu bentuk perhatian laki-laki ya, khususnya suami ke istri yang dikasih solusi. Tapi tadi adanya perbedaan karakter antara keduanya. Oke. Baik teman-teman, itu sedikit pembuka bahwasannya walaupun tidak semua perempuan itu mayoritas didominasi oleh perasaan, tetapi memang kalau dari segi otak tadi dan juga dari cara memandang dunia luar, cara memahami kalau kita perhatikan gitu ya, maka memang perasaannya itu lebih dominan. Tapi bukan berarti ini dijadikan suatu tameng gitu. Ya wajarlah aku kan perempuan, aku makhluk perasa. Ya, bukan berarti kita harus marah-marah terus, bukan berarti kita harus muring-muring, bukan berarti kita harus selalu dimengerti terus, bukan berarti kita harus selalu berhasil gitu ya untuk ego kita, menuntut orang lain untuk terus memahami kita, nggak seperti itu ya. Jadi harapannya kita tadi dapat mengelola perasaan kita, dapat mengelola logika kita agar seimbang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, nanti teman-teman silahkan jawab sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang 3 tantangan dalam mengelola emosi. Yang pertama adalah tentang insecurity, khususnya dialami oleh mereka yang usianya kisaran 1/4 abad atau yang disebut quarter life crisis. Ya. Seperti juga pernah dibahas ya, mungkin di kajian kemuslimahan teman tumbuh Bengkulu, saya hanya mengulang saja bahwasanya di kisaran usia 25 tahun, walaupun yang namanya krisis itu nggak cuma 25 tahun, teman-teman. Anak ABG ya, belasan tahun juga banyak kok yang mengalami krisis emosi. Bahkan yang udah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, itu juga rentan mengalami krisis ya. Setiap dari kita itu ada tahapan menghadapi rasa krisis, menghadapi fase-fase krisis. Nah, nanti yang penting itu adalah bagaimana cara mengelolanya supaya tidak sampai mengalami ini depresi, frustasi, cemas ya, ujung-ujungnya jadi insecure. Jadi berawal dari merasa nggak pede, akhirnya insecure. Nah, insecure itu apa sih? Insecure itu adalah ketika seseorang mulai kehilangan motivasi hidupnya. Ya, merasa gagal, nggak pede, menarik diri dari pergaulan, maunya sendiri, ya. Dan melihat hidupnya itu terasa monoton, membosankan, khawatir berlebihan tentang masa depan. Nanti kita bahas tentang overthinking ya, teman-teman. Dan menyesali serta mempertanyakan keputusan hidup yang sudah diambil.
Berarti apakah yang mengalami insecure, overthinking gitu ya, itu hanya perempuan saja karena mayoritas didominasi oleh perasaan? Enggak juga. Laki-laki juga insecure, tapi biasanya yang lebih terlihat itu perempuan. Karena perempuan itu lebih ekspresif ya. Jadi dari dalam 1 menit aja, dalam satu waktu, ekspresi perempuan itu bisa berubah cepat. Dari sedih ke marah, ke ketawa, ke nangis ya. Kalau laki-laki coba teman-teman lihat ya nanti punya kakak gitu ya, kakak laki-laki atau adik laki-laki atau lihat papa ya, lihat bapak, Pak D, Om gitu, saudara kalian laki-laki, lihat ekspresinya biasanya datar ya teman-teman ya. Nggak seekspresif tante kita, bude kita, ibu kita ya, saudara kita yang perempuan. Jadi laki-laki itu biasanya lebih lempeng. Dalam 5 menit ya biasanya ya sama tuh ekspresi, tapi kalau perempuan 5 menit mungkin udah bisa 10 ekspresi. Nah, jadinya insecure itu lebih kelihatan di perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak ngalamin, tetap mengalami, cuman ekspresinya yang tidak seterlihat perempuan ya. Ada beberapa dilema yang membuat seseorang itu rentan untuk mengalami krisis ya, insecure, mulai dari pendidikan, kita merasa kok pendidikan aku begini ya, orang lain kok begitu ya. Karir, nah teman-teman karir aku pandek ya, teman aku karirnya menjulang naik ke atas, tujuan hidup, ya, progres teman sebaya, tentang perekonomian. Nah, ini juga menjadi salah satu sisi yang harus diperhatikan. Terus juga ekspektasi orang tua, terlalu banyak tuntutan ya, orang tua nuntut ini, tetangga nuntut itu ya, dan sebagainya. Terus juga ada jodoh. Aku udah usia segini belum nikah. Teman aku yang bahkan usianya lebih muda dari aku itu udah punya anak 3. Nah, masalah jodoh bisa buat jadi insecure. Pertemanan dan rethinking fate. Nah, dari insecure biasanya berlanjut pada overthinking. Ya, ini perasaan lagi nih. Apa itu overthinking? Nah, overthinking itu saya mengambil rujukan dari pembahasan Dr. Aisyah Dahlan ya, salah satu psikolog favorit saya. Banyak sekali video yang beliau ada di dalam YouTube, teman-teman kalau mau tertarik ya, silahkan langsung dilihat YouTube-nya atau diikuti kajian-kajiannya. Overthinking itu apa sih? Nah, overthinking itu ditujukan kepada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Beda, the thinker versus the overthinker. Kita itu boleh nggak sih jadi pemikir, the thinker ya kita harus berpikir karena Allah kan memberikan kita akal ya. Tetapi beda dengan overthinker. Jadi yang terlalu banyak memikirkan sesuatu, tetapi ya udah hanya fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi. Ini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama ciri overthinking, orang yang overthinker ya, saat menghadapi masalah itu tidak fokus mencari solusinya, mikirin masalah terus, sering merenungkan hal yang sama berulang-ulang tentang jodoh-jodoh. Hari ini mikirin jodoh, besok jodoh, 3 bulan lagi jodoh, 5 tahun kemudian masih tetap jodoh aja dipikirin ya. Terus juga rasa cemas yang membuat sulit tidur, seringkali kesulitan membuat keputusan, dan sering terlalu menyalahkan diri saat salah mengambil keputusan. Karena tadi banyak yang difikirkan. Dari insecure, dari overthinking, nah akan juga orang bisa mengalami yang namanya panic attack. Ya, apa itu panic attack? Panic attack adalah serangan panik atau sesuatu yang membuat kita merasa tiba-tiba takut atau gelisah secara berlebihan. Secara berlebihan. Biasanya karena banyak pikiran gitu ya, banyak tekanan atau sesuatu yang menumpuk. Sesuatu yang difikirkan terus berulang-ulang, nggak ada solusinya sampai akhirnya membuat dia depresi ya, tubuhnya juga berpengaruh pada kesehatannya, dan ya itu ada namanya serangan panic attack. Jadi ada beberapa yang terlihat ya kalau terserang panic attack. Mulai dari lupa cara berkedip, bayangin teman-teman. Padahal kita berkedip 1 menit berapa kali ya. Ini kalau ada panic attack lupa untuk berkedip. Terus sampai perutnya tiba-tiba mules, tangan dingin, ya mukanya pucat, jantungnya berdegup kencang ya. Bahkan serangan jantung itu mudah kena orang-orang yang panic attack. Nah, ini saya ambil langsung dari YouTube Dr. Aisyah Dahlan ya, bahwa pikiran kita, akal itu sangat berpengaruh terhadap emosi. Emosi dengan akal itu berpengaruh. Begitu pula kalbu. Kolbu itu hati. Tapi bukan hati lever gitu ya. Kalau kita kan berpikir, lever nih hati. Bukan, tapi kalbu itu adalah kalb, jantung. Ya, jantung. Jadi emosi berhubungan dengan pikiran, emosi juga berhubungan dengan jantung. Nah,
Ilustrasinya seperti ini, emosi yang ada di otak ya, itu memiliki hubungan yang sangat spesifik dengan jantung. Itulah kenapa kalau kita lagi sedih, jantungnya berdegupnya beda. Kita lagi marah, lebih beda lagi, kencang gitu ya degupnya. Kita lagi tertawa, kita lagi ceria, kita lagi bingung. Nah, ini berhubungan antara kondisi emosi kita dengan jantung kita. Oke, ini ada beberapa level emosi, teman-teman. Kita tahu bahwasannya nafsu itu macam-macam. Ya, tidak semua nafsu itu konotasinya negatif. Ada nafsu, yang pertama nafsu yang harapannya kita semua berada di nafsu ini, yakni nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa kita ke arah kebaikan. Ya, zona ikhlas. Teman-teman perhatikan sini zona ikhlas, yakni kita merasa semangat, bisa menerima kebaikan dengan mudah, kita damai, kita dapat pencerahan, enlightenment. Ada juga nafsu amarah, ya, suka sombong, marah, rakus, dan ada nafsu lawamah. Kalau amarah itu nafsu yang tidak baik, ya. Sedangkan lawamah itu nafsu yang tergantung lingkungan, ya. Kalau misalnya lingkungannya itu banyak negatifnya, dia bisa keikutan tuh nafsu amarah. Tapi kalau lingkungannya baik, ya ikut nafsu mutmainnah. Jadi nafsu lawamah itu nafsu yang masih belum konsisten lah, kalau bisa kita katakan sekarang. Mulai dari apati, sedih, rasa takut. Nah, teman-teman coba perhatikan. Seharusnya level emosi kita itu adalah level yang meninggi, gitu ya, tinggi ke atas, menuju zona ikhlas, nafsu mutmainnah. Tetapi kalau kita terus ya tidak dapat mengelola emosi, akhirnya levelnya turun, teman-teman. Levelnya turun dari nafsu mutmainnah ke nafsu amarah, dari nafsu amarah ke nafsu lawamah, sampai akhirnya merasakan yang disebut dengan depresi. Karena apa? Karena kita gagal atau kurang bisa dalam mengelola emosi, dalam mengelola perasaan. Tidak semua perasaan itu harus kita ikutin ya. Jadi jangan mau kalah dengan perasaan. Apalagi kalau kita berbicara tentang energi yang negatif dan energi yang positif. Kalau teman-teman bisa nih sekarang menilai kita lagi berada di energi yang mana nih, di level emosi yang mana. Wah, kayaknya aku berada di level takut. Jangan teman-teman ya udah deh takut terus nanti lama-lama turun tuh, dia takut ke sedih ke apatis sampai akhirnya ke depresi. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui level emosi, maka teman-teman harusnya menaikkan levelnya ya. Dan cara yang paling jitu untuk menaikkan level emosi, mengelola emosi dari emosi yang negatif ke emosi yang positif adalah dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, banyak zikir, banyak istighfar, ya, minta ampun kepada Allah, itu merupakan cara yang sangat efektif untuk menaikkan level emosi kita. Gitu ya, teman-teman. Oke. Singkat juga saya akan share tentang bagaimana sebelum kita bahas tentang buku cinta sekitar 10-15 menit yang terakhir. Bagaimana kita bisa bahagia ya. Jadi kalau kita sudah dapat mengelola emosi dengan baik, yang mengelola perasaan dengan baik, menyeimbangkannya dengan logika, maka kita akan lebih mudah menjadi bahagia. Di sini ada 5 elemen penting kebahagiaan. Saya mengambil dari tulisan Seligman, merupakan psikolog asal Amerika. Beliau mengatakan ada 5 elemen penting. Yang pertama, supaya orang bahagia itu harus memiliki positive emotion, harus memiliki rasa optimis. Di masa lalu, dia optimis. Di masa sekarang, dia optimis. Apalagi di masa depan. Ketika dia sudah optimis, maka dia lebih mudah untuk bahagia. Yang kedua, engagement. Orang itu butuh fokus supaya bahagia. Fokus pada hidupnya. Bertanggung jawab terhadap amanahnya. Kalau dia nggak fokus, malah lihat kehidupan orang lain, maka dia akan lebih sulit untuk bahagia. Dia lebih sulit untuk mengelola emosinya. Yang ketiga, positive relationship. Punya lingkungan yang positif itu juga akan membuat orang lebih mudah untuk bahagia. Keluarga support, punya teman-teman ya, seperti di sini teman tumbuh Bengkulu ini kan juga merupakan positive relationship. Akan membuat orang bahagia karena berada di lingkaran orang-orang yang sama-sama positif. Elemen penting ada meaning, makna hidup. Dia paham hidup itu untuk apa? Karena banyak sekarang orang yang kaya iya, rupawan iya, terkenal iya, tapi banyak yang mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Dia nggak bahagia. Dia tidak tahu makna hidupnya untuk apa. Dan yang kelima, achievement. Orang yang mau bahagia, dia seharusnya memiliki achievement, memiliki prestasi, memiliki tujuan, memiliki goal kehidupannya. Sehingga bisa menghabiskan waktunya dengan cara-cara yang positif.
Oke, itu bahagia ya dapat mengelola emosi, tentu saja kita harus dapat menjaga hati kita, ya, menjaga hati kita. Karena apa? Karena hati itu merupakan organ yang paling penting. Ya, kalau hati itu baik, maka seluruhnya akan baik. Dan sebaliknya, kalau hati rusak, maka seluruh jasad kita akan rusak. Dan yang memiliki hati itu bukan kita. Hati itu sangat mudah terbolak-balik. Hati itu milik Allah. Allah adalah zat yang maha membolak-balikan hati. Kadang kita solihah sekarang, nggak lama kemudian maksiat. Mungkin aja, karena tadi mudah terbolak-balik. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa terus menjaga hati kita dalam kondisi yang baik. Nah, kondisi hati ini ada bermacam-macam, teman-teman. Ada 3. Yang pertama, hati yang sehat. Nah, ini harapannya kita berada di kondisi hati yang sehat, di mana hati ini selalu sadar dan berbahagia ketika melakukan kebaikan. Semangat untuk beribadah, itu adalah kondisi hati yang sehat. Yang kedua adalah hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu adalah hati yang masih memiliki iman, masih mau beribadah, tapi juga sering melakukan maksiat dan dosa. Jadi kondisi hati yang sakit itu ini ya, nggak konsisten. Kadang taat, kadang maksiat, kadang baik, kadang buruk. Nah, apalagi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hati yang sakit dan yang paling berbahaya itu adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang mengeras karena banyaknya kotoran, banyaknya penyakit atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dan untuk menjaga kondisi hati, kita harus banyak zikir, banyak istighfar ya teman-teman, banyak berdoa, kita bersolawat kepada Nabi dan juga melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti qiyamul lail. Selain itu juga teman-teman untuk dapat mengelola rasa, logika, luruskan niat ya. Kalau kita kuat niatnya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk move on. Kita dapat lebih mudah atau lebih jernih dalam memandang setiap permasalahan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau selama ini kita merasa sulit untuk menjaga emosi kita, berarti coba dimulai dari luruskan niat. Kalau kita sudah tahu niatnya untuk apa, maka sekali lagi akan lebih mudah mengelola perasaan dengan cara yang baik. Selanjutnya, supaya kita dapat manage ya diri kita, yang harus diperhatikan adalah hanya berharap kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu sering mengecewakan. Maka yang kita lakukan, berharaplah hanya kepada Allah. Karena ketika kita hanya menggantungkan harapan kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Ya. Dan bersabarlah dalam Quran surat Hud, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang stres, yang depresi, ya, yang emosinya labil, nah, coba gantungkan harapan kepada Allah gitu ya. Terapi dengan ruhiyahnya ditingkatkan, ya, ibadahnya dimaksimalkan, insya Allah akan lebih baik daripada sebelumnya. Tidak lupa juga untuk terus bersabar dan bersyukur. Ingat, setiap dari kita sudah punya rezekinya masing-masing, sudah punya ujiannya masing-masing, jadi harus terus bersabar dan bersyukur. Hindari perkataan seandainya aku, coba aku kayak dia enak deh, coba aku begini. Hindari kata itu. Yang harus kita katakan adalah, alhamdulillah, aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku adalah seorang wanita karir. Alhamdulillah, aku seorang ibu, aku seorang istri, aku seorang anak. Aku seorang mahasiswa, aku seorang wanita yang bekerja, aku adalah seorang tenaga medis, apapun profesi kalian, dan insya Allah aku akan bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang aku emban saat ini. Itu jauh lebih baik daripada, ya hidup aku begini, ya aku begini payah. Daripada kayak gitu, mendingan bersyukur terhadap kehidupan kita yang sekarang. Dan kita harus ridho dengan ketetapan Allah, jangan terlalu bersedih ya terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan juga jangan terlalu bahagia. Orang yang terlalu sedih dapat depresi, orang yang terlalu bahagia nanti ujung-ujungnya sombong, teman-teman. Dua-duanya tidak diperkenankan. Maka seimbang, sedih boleh tapi nggak berlebihan. Bahagia boleh tapi jangan berlebih-lebihan ya. Karena sesungguhnya sombong itu adalah jubahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dunia itu hanya sementara ya, teman-teman. Fokus kita tidak hanya sukses di dunia, tapi juga hingga akhirat. Dan yang terakhir, Allah tahu kita mampu. Banyak ujian, Mbak Flo, kok sekarang aku nih ujiannya di masalah finansial gitu ya, di masalah jodoh. Ujian orang masing-masing beda, teman-teman ya. Oke. Ujian orang itu masing-masing beda. Maka yang harus kita perhatikan adalah tidak hanya fokus pada ujiannya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah coba fokus kepada bagaimana yakin bahwa Allah itu pasti akan
bersama dengan kita, ya. Sekuat apapun atau seberat apapun ujian, kalau kita yakin Allah tidak meninggalkan kita, dan kita yakin bahwa Allah itu pasti memampukan kita, maka kita akan baik-baik saja. Itu ya teman-teman, dan pembahasan yang terakhir, bagaimana mengelola rasa ketika aku jatuh cinta. Kalau tadi pembahasannya kan lebih ke umum ya, emosi secara umum. Nah sekarang kita bicara tentang jatuh cinta. Ternyata rasa cinta itu ada sainsnya, ya saya juga belum lama tahu ini, The Science of Love. Saya ambil dari buku Mbak Dewi Nur Aisyah ya, beliau juga merupakan muslimah yang sangat inspiratif, ya sangat berprestasi, penulis buku juga, dan ini saya ambil di salah satu buku beliau, bahwa ternyata ada beberapa hormon yang sangat berpengaruh terhadap perasaan seseorang, apalagi ketika sedang jatuh cinta. Ada yang namanya hormon PEA atau phenylethylamine. Hormon ini memberikan rangsangan kepada otak dengan sensasi kebahagiaan. Efeknya jantungnya berdebar-debar. Betul kan? Balik lagi ke jantung, kalbu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, jantung itu bereaksi. Maka hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Takutnya jantungnya tiba-tiba copot. Jadi terlalu berdebar gitu. Jadi harus dikendalikan. Nah, terus juga ada hormon dopamin ya, hormon yang membuat perasaan tergila-gila. Efeknya itu kehilangan nafsu makan, kehilangan konsentrasi. Karena kalau mau makan inget dia, mau minum inget dia, nggak bisa tidur teman-teman ya, karena bayangannya selalu melekat di kedua mataku. Terus juga ada hormon endorfin. Nah, hormon ini memberikan rangsangan kepada otak dengan sensasi bahagia, nyaman, dan rasa cinta. Pokoknya dunia ini indah deh. Padahal lagi hujan deras tuh di luar, tapi bagi dia cerah karena terngiang-ngiang akan senyumannya. Nah, itu ya hormon endorfin. Ada hormon serotonin. Jadi hormon ini menyebabkan jatuh cinta, terus suka buat orang itu melamun. Maka di sini hati-hati yang suka melamun, apalagi sambil senyum-senyum sendiri. Nah, mungkin lagi banjir hormon serotonin ya dalam tubuhnya. Terbayang-bayang dirinya galau dan obsesif. Pokoknya aku maunya sama dia. Doanya ya Allah please banget gak mau tahu, pokoknya ya Allah aku maunya sama dia. Jadi doanya bukan tawakal kepada Allah tapi maksa Allah. Oke, jangan seperti itu ya teman-teman. Terus juga ada hormon feromon. Nah, hormon ini menimbulkan rasa ketertarikan biasanya karena tatapan gitu ya, karena tampilan fisik. Wah, dia menarik nih, dia oke nih. Dia kayak sesuai nih sama tipe idaman aku banget gitu ya. Nah, itu feromon. Terus ada hormon cinta, oksitosin. Pokoknya aku nggak bisa deh sehari tanpa dia, harus di WhatsApp per 5 menit. Kalau nggak dapat 5 menit ya WhatsApp-nya langsung badannya jadi gatal-gatal. Berasa gatal padahal enggak. Karena tadi ya sudah mulai ketergantungan dengan si dia. Ada lagi hormon norepinephrine. Ini hormon yang membuat kita lebih bergairah, nggak bisa tidur, hiperaktif dan overactive ya. Jadi melakukan sesuatu untuk menarik perhatiannya si dia. Dan juga ada hormon vasopressin. Nah, ini hormon yang tadi sudah mulai ketergantungan. Maunya sama dia, hanya dia, pokoknya maunya dia. Jadi yang dilihat dia, yang dipikirkan dia dan sebagainya. Jadi di sini ada yang lagi merasakan seperti itu, memikirkan seseorang, nah berarti perasaannya lagi membuncah-buncah gitu ya, emosinya lagi meluap-luap, lagi meletup-letup. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan, ada beberapa tahap ketertarikan menurut Ustadz Cahyadi. Yang pertama, tahap jatuh cinta. Ada 3. Yang pertama, tahap ketertarikan, respon dan apresiasi positif kepada lawan jenis. Oh, dia oke deh. Dia kayaknya baik deh. Ya, dia kayaknya sesuai sih sama karakter yang aku pengen. Nah, itu tahap ketertarikan. Kalau dilanjut dengan komunikasinya intens, maka masuk ke tahap kecenderungan hati. Mulai mendefinisikan perasaannya kepada lawan jenis, tapi belum sampai memastikan ya, hubungannya nggak jelas. Ta'aruf enggak, pacaran iya gitu ya. Khitbah belum, tapi ngaku udah manggilnya udah abi umi. Nah, itu kecenderungan hati. Kalau terus ya interaksinya makin intim, makin deket, makin merasa nyaman satu sama lain, akhirnya masuk ke tahap ketergantungan hati. Merasa jatuh cinta, berharap jadi pendamping hidup. Pokoknya maunya sama dia. Kalau nggak sama dia, aku nggak mau nikah. Ya, itu udah sangat berbahaya ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan sosial media ya, karena sosial media merupakan alat yang paling cepat untuk menyebarkan perasaan cinta. Ya, jadi kalau mau pendekatan sosial media itu sekarang ini ya sangat luar biasa efeknya. Saling mention, saling nge-tweet ya, saling nge-tag dan sebagainya. Saling video call ya.
Nah, maka teman-teman boleh nggak sih jatuh cinta? Boleh nggak sih kita sebagai muslimah itu merasakan cinta? Boleh, teman-teman. Itu fitrah, karena dalam Quran Surat Ali Imran dikatakan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Jadi wajar kalau kita suka sama lawan jenis. Malah harus dipelihara tuh ya, perasaan yang normal itu. Yang bahaya kalau sukanya tertariknya dengan sesama jenis. Nah, itu kan di luar kodrat yang Allah berikan kepada kita. Maka yang harus kita perhatikan adalah janganlah hanya fokus pada kecintaan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Karena sesungguhnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni di surga. Nah, ada 6 tingkatan cinta. Nah, jangan sampai teman-teman ketika mencintai seseorang ternyata melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Berarti kita gagal tuh dalam mengelola emosi, dalam mengelola rasa cinta yang tepat. Jadi pastikan yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, yang ketiga cinta kepada orang tua kita ya. Kalau sudah menikah tentu saja kepada pasangan kita. Terus ada cinta yang keempat, yakni cinta sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Tadi ya, seperti teman-teman di Teman Tumbuh Bengkulu, tadi ada gerakan ya, menyebar Iqra ya kalau tidak salah. Nah, itu kan juga merupakan bentuk dari cinta, sahabah. Terus ada cinta sesama manusia, dan yang terakhir adalah intifa, cinta kepada harta benda. Jangan sampai yang nomor 6 loncat ke nomor 1. Yang nomor 1 turun ke nomor 5. Jangan seperti itu. Jadi letakkan cinta tepat pada porsinya masing-masing. Dan terakhir dari saya, nanti dilanjutkan tanya jawab adalah, janganlah kamu mendekati zina. Boleh jatuh cinta silahkan. Tetapi kalau teman-teman belum siap untuk menikah, belum siap berproses benar sesuai dengan syariat, maka kelola rasa cinta itu tidak didiamkan ya, tapi dihentikan dan gantilah ya, salurkanlah di hal-hal yang positif lainnya. Biasanya orang yang jarang bergaul atau jarang disibukkan dengan kebaikan, pikirannya akan lebih mudah ke hal-hal yang tidak diharapkan ya. Halusinasinya bisa lebih kemana-mana. Belum menikah tapi angan-angannya sudah menikah. Biasanya karena banyak waktu luang dan juga karena disibukkan oleh kemaksiatan. Maka bersyukur teman-teman ya berada di komunitas yang disibukkan oleh kebaikan. Maka kalau misalnya belum sanggup untuk menikah, tetapi pikirannya gitu ya, emosinya udah kemana-mana, coba kendalikan dengan cara berpuasa. Sebab dengan berpuasa itu menjadi perisai dari hawa nafsu yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir kita bahas tentang adab interaksi ya, mengelola perasaan juga harus ada adabnya. Adab interaksi dijaga, insya Allah perasaannya juga akan lebih mudah dikelola. Yang pertama, dilarang berkhalwat atau berduaan dengan lawan jenis. Kita nggak berduaan, Mbak Flo, gitu ya. Kita jauh, kita saling menjaga pandangan. Tapi ternyata saling chatting mesra. Ya, panggilannya wahai bidadari surga, wahai pangeran hatiku. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi tidak boleh berkhalwat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terus juga dilarang berikhtilat, bercampur baur, itu tidak diperbolehkan, harus menundukkan pandangan, dan jangan lupa untuk terus menjaga aurat kita. Memiliki rasa malu. Muslimah kok malu? Ya malu itu merupakan pakaian muslimah gitu ya. Jadi kalau muslimah itu sudah tidak punya malu, bagaimana dia dapat menjaga harga dirinya? Malu itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa ya teman-teman ya. Tapi malu itu tetap menjaga izah kita, ya, kemuliaan diri kita, menjaga kesucian diri kita, itu baru adalah pribadi muslimah yang sejati. Seperti itu dari saya, teman-teman. Nanti yang lainnya teman-teman bisa untuk baca. Saya akan berikan 2 materi tadi ya, yang how to manage yourself dan juga tentang ketika jatuh cinta, silahkan dibaca baik-baik dan disebarkan ya. Kalau ada nih temennya qadarullah pada malam hari ini nggak bisa datang nih ya, ada acara gitu ya, tapi pengen tahu materinya apa, teman-teman silahkan di-share kepada yang membutuhkan. Itu saja Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan, diambil yang baik-baiknya saja. Harapannya teman-teman setelah ini sama-sama belajar ya untuk dapat mengelola perasaan lebih baik lagi ya, menjadikan perasaan kita berada dalam koridor yang benar. Itulah kenapa butuh ilmu, supaya tahu apa yang saya rasakan ini betul atau salah. Jangan kita mengambil fatwa sumbernya tidak jelas ya. Jadi carilah fatwa ya, carilah sumber yang sahih sehingga dengan ilmu tersebut kita dapat tahu mana yang betul, mana yang salah. Seperti itu Mbak Nadia, saya serahkan kepada MC kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Terima kasih banyak Ustazah Flo untuk materinya. Banyak banget ya yang Ustazah Flo sampaikan, mulai dari emosi, kemudian insecure, sampai dengan bagaimana kita mesti jatuh cinta, dan juga adab-adab kita sebagai seorang muslimah dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Oke, Ustazah, mungkin kita dengarkan dulu ada pertanyaan teman-teman mungkin terkait tema kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Boleh dengan raise hand, kemudian menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya, atau boleh chat di kolom komentar kita ya. Oke, ini ada pertanyaan, ada raise hand dari Ukti Irah Aliska. Ya, silakan Ukti. Mungkin bisa di-on-kan dulu nih mikrofonnya. Terima kasih, Kak. Saya ingin bertanya, ketika seorang perempuan itu terlalu over dalam menggunakan perasaannya, misalnya melihat sesuatu hal yang normalnya tidak terlalu sedih, malah dia terlalu terlalu terbawa perasaan sampai kayak kepikiran, aduh dia kasihan banget gitu. Apakah itu wajar atau ada gangguan pada dirinya? Kemudian yang kedua, perempuan kan kosakatanya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan ketika kosakata yang dipakai perempuan itu tidak mencukupi dalam satu harinya, apakah emosinya akan terganggu? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ukti Bila. Ustazah mungkin langsung kita jawab. Ya, Baik, silakan. saya menarik yang pertama, yang paling kedua dulu ya. Betul, kosakata verbal perempuan itu lebih banyak ya. Dalam sehari itu perempuan itu bisa minimal 21.000 sampai 24.000 kata. Sedangkan kalau laki-laki itu sepertiganya ya, 7.000, 8.000, ya tidak sebanyak perempuan. Pertanyaannya menarik. Kalau misalnya dalam satu hari kita pemenuhan kebutuhan untuk menyalurkan kata-kata itu tidak terpenuhi, apakah berdampak pada psikis kita? Nah, itu tergantung orangnya. Ada orang yang walaupun dia punya kuota katanya itu banyak gitu ya, tadi ada 24.000, tapi tidak semua wanita itu dihabiskan dengan cara berbicara, Mbak Nadia ya. Ada yang dia tuangkan dengan cara menulis ya. Karena menulis itu sebenarnya juga sama saja ya, healing juga ya, ketika dia menulis dia kan juga mencurahkan isi hatinya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ngobrol, jadi monggo sesuai dengan karakter dari perempuan itu masing-masing. Terus kalau itu tidak tersalurkan seperti apa, apakah berdampak secara psikis atau tidak, saya tidak bisa mengatakan itu sangat berdampak atau tidak. Tapi berdasarkan pengalaman saya ya, kita juga tidak bisa memaksa semua orang harus mendengarkan seluruh tumpahan kata-kata kita pada hari itu, ya Mbak Nadia. Pokoknya kamu harus dengerin, karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi daripada kita hanya bergantung pada orang, maka kembali lagi ke kaidah yang saya katakan di awal. Coba teman-teman ngobrol, curhat gitu ya, habiskan kata-kata itu ketika kita sujud ya, kita sholat gitu ya, kita beribadah, kita berdoa, itu kan juga merupakan penyaluran dari kata-kata sebenarnya ya. Ketika berdoa itu ya diucapkan gitu ya, dilisankan. Jadi tidak hanya sekedar di dalam hati gitu. Tapi ketika teman-teman betul-betul menumpahkan semuanya, ya Allah gitu ya, hari ini aku begini-begini, ya Allah aku senang gitu ya Allah aku sedih, ya Allah aku bingung. Nah, teman-teman bercerita ya, menggantungkan harapan kepada Allah lewat sujud, lewat doa, atau di waktu-waktu kapanpun ya teman-teman berzikir. Nah, itu juga merupakan bagian dari ya kita dapat menyalurkan gitu ya emosi kita dengan tepat. Bahkan kalau bercerita itu yang lebih utama, yang pertama itu kepada pencipta kita. Karena kalau kita salah ya menemukan tempat bercerita, apalagi orang yang kita anggap amanah ternyata tidak amanah ya, tidak bisa menjaga cerita kita, asalnya kita itu pengen ditutupi ya karena bola api juga untuk kita. Maka cerita yang pertama kepada Allah, kalaupun butuh teman berbicara silahkan. Saran saya pilih teman yang amanah, kalaupun tidak bisa disalurkan dengan kata-kata silahkan lewat tulisan, atau silahkan disalurkan lewat konten-konten yang lain. Jadi banyak penyalurannya. Seperti itu. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi coba bisa Mbak Nadia sedikit diulang Tadi Mbak lagi. Ira Saya bertanya takut bahwa salah ketika menangkap. perempuan terlalu over terhadap perasaan, dengan perasaannya, sehingga membawa perempuan
menjadi bawa perasaan atau baper gitu. Itu wajar atau ada gangguan nggak sih sebenarnya Ustazah? Seperti itu ya, kurang lebih Mbak Ira. Ya, terima kasih. Saya itu baperan kalau mau haid. Jadi kalau misalnya, wah ini udah menjelang period gitu ya. Jadi kita tahu nih sinyal tubuh kita, waduh ini kayaknya mau datang bulan nih, udah mulai baperan gitu ya. Yang tadinya ngelihat apa nggak sedih, jadi lebih mudah sedih. Nah, kalau saya bisa memberikan jawaban, ini sebenarnya tergantung dengan keadaan si wanita tersebut. Silahkan bersedih gitu ya. Tapi kalau tadi kita dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22-23, bersedih silahkan tapi jangan berlebih-lebihan. Bergembira juga silahkan tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Maka ketika sudah mulai merasakan, ini kayaknya aku over deh, over sedih sama over happy, segera beristighfar ya. Segera beristighfar, kembali lagi ke balance-nya, jadi ke tengah-tengah gitu ya. Dan difikirkan yang kita sedihin itu sebenarnya bermanfaat untuk kita atau enggak sih? Jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sedihkan itu ya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disebegitukan ya. Atau apa yang kita pikirkan tadi ya, yang masih di pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih kita memikirkan sesuatu sampai sampai berlebihan gitu? Dilihat dulu yang dipikirin itu membawa kebaikan untuk kita atau tidak. Jangan hanya fokus kepada masalah gitu ya, tapi coba yang difikirkan itu ada solusinya. Nggak cuma dipikirin aja, nggak cuma direnungin aja, tapi cari solusinya. Dan ditimbang apakah itu membawa kebermanfaatan untuk kita dan orang lain atau tidak. Seperti itu ya Mbak Ira, jadi mulai dari sekarang difilter, memang prosesnya sulit ya, tidak langsung wah aku setelah dengar nih obrolan sama Mbak Flo malam hari ini langsung jadi gampang filter apa yang aku dengar, apa yang aku lihat gitu ya. Pasti tidak langsung bisa ya, jadi harus berlatih. Ketika mulai merasa terlalu sedih, berlatih banyak istighfar ya. Jadi sedihnya dikurangi perlahan. Kalau sudah merasa terlalu gembira, coba dilatih lagi, dikurangin lagi. Mulai berada di tengah-tengah. Jadi latihan yang panjang dan jangan lupa untuk minta pertolongan kepada Allah, banyak berdoa agar Allah tetap menjaga hati kita supaya tadi tidak terlalu sedih dan tidak terlalu bahagia, hidup kita tenang, hidup kita damai karena kita harus yakin bahwa yang sedih itu ya, yang buruk itu ya sudah ketetapan Allah. Yang bahagia, yang penuh dengan rasa cinta itu juga merupakan ketetapan dari Allah. Jadi kita dapat melaluinya dengan baik ya, tidak berlebih-lebihan. Seperti itu ya Mbak Ira ya, semoga menjawab. Alhamdulillah. Itu terima kasih banyak Ustazah. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustazah, kata Ukti Ira. Ya, itu terima kasih banyak Ukti Ira atas pertanyaannya, sudah dijawab sama Ustazah Flo. Teman-teman, silahkan teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, kemudian on-kan mikrofonnya, atau kalau malu, silahkan chat di kolom komentar kita. Silahkan. Mumpung temanya malam ini. Oke. Ada Mbak Ambar di sana, ya. Ukti Ambar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Flo dan teman-teman. Izin bertanya, sedikit curhat nih Ustazah. Ada beberapa waktu yang lalu, di hari Kamis, itu hamba sedang berpuasa nih. Sedang berpuasa, nggak sahur, tapi tetap puasa sampai di siang hari. Nah, di suatu ketika itu, ada teman Ambar yang biasa bercanda di kantor. Mungkin di saat itu Ambar lagi nggak mood, terus kayak di hati tuh menyentuh hati gitu loh Ustazah, kayak sampai emosi banget kayak gitu. Emosinya tuh emosi yang berlebihan yang nggak pernah Ambar selama hidup nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak emosinya tuh udah kayak emosi kesetanan kayak gitu. Nah, jadi kayak terlintas di pikiran, ada gunting di depan nih Ustazah kan. Jadi kayak berpikir, kayaknya enak nih kalau nusuk dia pakai gunting kayak gitu, sampai kayak gitu loh Ustazah, kayak tapi kayak, oh iya saya lagi puasa, cuman kayaknya tuh puasanya tuh nggak barokah karena kayak udah berlebihan banget emosinya tuh udah memuncak, kayak mau ya
astagfirullah tuh udah nggak terpikir, kayak di otak itu udah ngomong-ngomong kasar kayak gitu aja, tapi nggak ngomong kayak gitu nah Ustazah. Nah gimana caranya supaya Ambar lebih bisa memanage emosi terhadap orang lain seperti itu Ustazah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ambar. Tadi saya sedikit menambahkan ya pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan Mbak Ira ya. Jadi kalau saya itu selain lebih mudah baper kalau haid, salah satunya itu karena lapar. Jadi kalau saya dengar cerita dari Mbak Ambar, mungkin yang membuat Mbak Ambar semakin pikirannya sulit ya, emosinya itu karena lapar juga, nggak sahur. Makanya sahur itu kan membawa berkah tersendiri. Nah itu menjadi pelajaran teman-teman ya, supaya tidak terulangi lagi. Pentingnya kalau bisa untuk sahur ya. Sahur itu memang nggak wajib teman-teman. Sah nggak sih puasanya kalau nggak sahur? Nggak apa-apa, sah gitu ya. Tapi tadi keberkahannya banyak yang hilang, yang tidak dia dapatkan. Mungkin itu apalagi pas jam makan siang ya, kayaknya ya. Pas jam 12 tuh itu lagi lapar-laparnya ya. Udah jamnya kritis ya, apalagi jam 1 ya, jam 2. Jadi luar biasa deh perjuangannya. Maka itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ketika berada dalam kondisi amarah itu memuncak ya, baik itu lagi berpuasa atau tidak, baik dalam kondisi apapun gitu ya, amarah lagi memuncak, atau kesedihan lagi tiba-tiba betul-betul pengennya sedih aja ya, drop gitu ya, sedih, atau terlalu bahagia juga ya, terlalu happy ya, merasa di atas langit ya, berada di awang-awang. Maka yang harus kita lakukan saat itu supaya tidak over tadi ya, supaya tidak berlebihan, tidak sampai stres, tidak sampai depresi, tidak sampai menyakiti orang lain, tidak sampai menyakiti diri sendiri. Ada loh orang yang depresi nggak nyakitin orang lain ya, dia lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri daripada orang yang terluka. Adalah aku yang terluka, itu udah apatis hidupnya, udah sangat berbahaya. Ya, ada juga orang yang terlalu bahagia sampai sombong tadi, jumawa, menganggap bahwa orang di sekitar itu nggak ada apa-apa yang dibandingkan dia. Nah, dalam posisi seperti itu, baik dalam kondisi baik atau dalam kondisi yang tidak baik, ya dalam kondisi marah atau lagi bahagia sekalipun, maka yang pertama coba kita tenangkan diri dengan cara yang mudah, yaitu kita tarik nafas dalam-dalam. Itu kata Dokter Aisyah, dan langsung dipraktekkan. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau marahnya dalam kondisi berdiri, apa kata Rasulullah? Segera duduk. Ya, kemudian Mbak Ambar lagi berdiri ini ya, lagi merasa marah sekali. Coba segera duduk. Ketika duduk masih merasa marah, ya, maka berbaring. Wah, nggak mungkin ya di kantor baring, nanti dilihatin sama bosnya. Segera ambil air wudhu, karena amarah itu berasal dari api ya, dari setan, dari tubuh kita, maka dipadamkan dengan air wudhu. Saya yakin, semarah apapun Mbak Ambar atau Mbak Nadia mungkin pernah mengalami, atau saya ya, dia juga pernah mengalami, saya pun pernah berada dalam posisi sangat marah. Tapi ketika sudah tenang ya, sudah mengambil nafas ya, tenang, mengubah posisi, ambil air wudhu, kita juga ambil nafas, ya tenang, istighfar. Ya Allah, jangan sampai rasaku yang terlalu bahagia ini membuat aku jadi sombong. Dan Allah itu sangat membenci orang-orang yang sombong. Ya, jadi segera beristighfar, ingat Allah. Karena dalam surat Ar-Ra'd dikatakan mengingat Allah itu adalah cara yang terbaik untuk membuat hati tenang. Ya, jadi ambil nafas dulu, tenang, istighfar, segera istighfar. Cuma istighfar doang, Mbak Flo. Ya itu kalau bisa istighfar aja udah keren loh. Orang lagi marah banget istighfar itu benar-benar sampai meresapi ya, astagfirullahaladzim. Kalau perlu pegang dada di urut gitu ya, astagfirullahaladzim ya. Itu nggak apa-apa. Kalau perlu tinggalkan dulu ruangan itu, cari tempat yang lebih tenang. Ada nih orang deket kita yang tadi kata Mbak Ambar buat kita kesal. Kalau kita berada di situ terus, pasti tambah kesel. Mendingan pergi aja, cari tempat menenangkan diri. Ya, karena lagi puasa nggak mungkin ke kantin, ya, nggak mungkin ke kafe sebelah. Jadi kalau lagi puasa, tempatnya apa? Bisa di pojok, kayak kita cari posisi, tempat duduk lain, atau ruangan lain, atau ke musola. Ya nggak masalah lah, insya Allah pemimpin atau atasan teman-teman itu ngasih kalian waktu 5 atau 10 menit untuk menenangkan diri. Seperti itu ya Mbak Ambar, itu yang jawaban poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah yang namanya puasa memang tujuannya itu bukan bisa menahan lapar dan haus.
Tapi seseorang itu dikatakan berhasil puasanya ketika sudah menahan emosinya, menahan amarahnya, termasuk juga menahan rasa ya tadi ya, terlalu bahagia, sombong, menahan emosi itu juga merupakan tujuan utama dari berpuasa. Jadi supaya puasanya berkah itu caranya seperti apa ya, kita belajar untuk mengelola hawa nafsu. Ya pelan-pelan ya, kalau ingat salah segera bertobat, segera beristighfar. Allah itu tahu kok isi hati kita. Allah tahu kita masih belajar. Allah tahu kita manusia yang sangat lemah, mudah marah, mudah kecewa, mudah sedih. Allah tahu itu. Tetapi Allah juga akan menghargai setiap proses yang kita lakukan untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Saya pemarah, tapi bukan berarti saya selamanya akan menjadi muslimah yang pemarah. Saya suka dendam sama orang, tapi bukan berarti selamanya saya akan mendendam. Tidak. Tapi berproses pelan-pelan. Bismillah, saya pelan-pelan, saya kurangi amarah saya kurangi rasa dendam saya kurangi rasa sombong saya. Allah menilai setiap proses hambanya untuk berbuat baik. Seperti itu ya Mbak Ambar. Jadi kita sama-sama mendoakan di sini agar Mbak Ambar dan juga semuanya Allah berikan kekuatan untuk berproses ya. Karena berproses itu panjang teman-teman waktunya. Begitu ya Mbak Ambar ya, semoga menjawab. Tetap semangat ya, tetap tenang ya, ingat Allah, ingat yang sayang sama Mbak Ambar itu jauh lebih banyak daripada yang nggak suka sama Mbak Ambar. Termasuk teman-teman di sini ya, saling support. Yang sudah bergabung di teman tumbuh jangan sampai keluar. Aduh, aku bosen nih di sini, jangan. Untuk menemukan komunitas yang baik ya teman tumbuh itu susah. Banyak orang yang berkumpul dalam kemaksiatan, tapi susah orang untuk berkumpul dalam kebaikan. Padahal orang yang berkumpul dalam kebaikan itu spesial, teman-teman. Orang yang soleh itu sekarang jumlahnya itu nggak banyak ya. Bahkan banyak orang yang merelakan gitu ya, melepas solihnya, solihahnya untuk bisa bermaksud agar diakui oleh lingkungan pergaulannya. Jangan seperti itu. Jadi tetaplah berada di komunitas yang baik supaya tersupport ya, tersemangati untuk bisa berbuat baik bareng-bareng. Itu ya sayangnya, wallahu a'lam bishawab. Insya Baik, Allah, terima kasih Ustazah Flo. Ya, Ustazah Flo. Jadi ini ya semangat juga untuk kita muslimah-muslimah lainnya ya. Bagaimana cara mengelola atau memanajemen amarah kita gitu. Oke, terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dita Noviani. Mungkin dia bacakan ya. Assalamualaikum Ustazah. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang luar biasa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memanage hati agar lebih tenang untuk tidak terlalu memikirkan lawan jenis, jodoh, di usia 25 ke atas, dan apa saja tips untuk mencapai nafs mutmainnah. Jazakallah Ustazah. Teman-teman bicara tentang jodoh, nanti silahkan nih teman tumbuh buat kajian khusus jodoh karena ini menarik nih teman-teman yang bicara tentang jodoh. Tidak bisa saya langsung bahas malam hari ini dengan jawabannya, tapi intinya begini. Yang pertama, kita harus yakin bahwa jodoh itu rezeki dari Allah ya, rezeki dari Allah, dan ada jodohnya. Harus yakin itu tauhid, itu akidah teman-teman. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah yakin bahwa jodoh itu merupakan ketetapan dari Allah, bukan berarti teman-teman nggak ikhtiar ya, harus berikhtiar. Rezeki itu tidak hanya ditunggu, tapi juga harus dijemput. Begitu pula dalam perkara jodoh. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita dulu. Janganlah hanya sibuk memikirkan siapa jodohku, tapi lupa untuk mempersiapkan diri menjadi jodoh yang terbaik ya bagi orang lain. Atau tidak selesai di situ ya teman-teman ya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dapat menambah amanah kelak menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Jadi istilah waktu penantian ya, jodoh itu datang dengan upgrade kapasitas diri. Karena laki-laki yang baik itu untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan sebaliknya yang perempuan yang tidak baik akan dipasangkan dengan laki-laki yang tidak baik pula. Itu masalah jodoh. Selanjutnya hal yang bisa dilakukan ya supaya pikirannya itu nggak melulu tentang jodoh adalah coba cari aktivitas yang positif. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kalau kita banyak melamun ya, banyak diemnya di rumah ya, nggak ngapa-ngapain, nah itu pikirannya tuh bakal kemana-mana, mikirin dia lagi, kapan dia datang, segala macam lah halunya itu sudah mulai mengintai dimanapun. Tapi kalau kita sibuk beraktivitas ya, sibuk kegiatan sosial, sibuk pengajian, sibuk kuliah, sibuk kerja,
sibuk membahagiakan orang tua, sibuk masak ya, saya melakukan hobi kalian ya, hobi yang baik itu nggak masalah. Maka pikirannya itu tidak hanya terfokus pada jodoh saja, karena sudah tersalurkan energinya di pikiran-pikiran yang lain, di urusan-urusan yang lain ya. Karena apa? Karena sekali lagi kalau kita cuma diam aja ya, hanya berpikir doang ya udah, kita akan overthinking masalah jodoh. Itu jawaban yang selanjutnya. Dan yang terakhir teman-teman, masalah nafsu mutmainah ya. Cara supaya kita mendapat ya atau sampai di level nafsu mutmainah tentu saja harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat nafsu mutmainah ini diantaranya adalah belajar untuk ikhlas ya. Ada zona keikhlasan di dalamnya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita, menerima apapun ketetapan Allah, yakin bahwa semua itu sudah Allah yang atur. Itu merupakan bagian dari perjalanan kita menuju nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah akan sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekitar kita. Ya, makanya penting tadi untuk berada di lingkungan orang-orang yang solih supaya nafsu kita itu tetap terjaga, mutmainah, nafsu yang tenang, nafsu yang baik. Banyak berzikir. Tadi sudah ada ya nutrisi hati nih teman-teman. Banyak berzikir, banyak baca Quran, ya, banyak berdoa, banyak beristighfar, melakukan qiyamul lail, sholawat kepada Rasulullah SAW, dan bersemangat dalam melakukan kebaikan, dalam berdakwah. Kalau melakukan kebaikan, orang yang nafsu mutmainah itu tidak nanti-nanti ya. Kondisi hatinya sehat kalau nafsu mutmainah. Maka ketika ada seruan gitu ya untuk melakukan kebaikan, dia menjadi orang yang pertama. Kalau ada gerakan dakwah gitu ya, ada jihad. Ya jihad itu kan sekarang banyak ya, tidak hanya berperang secara fisik ya. Pokoknya perlu tenaganya ya untuk jadi panitia apa gitu. Dia lakukan itu terdepan. Itu termasuk bagian dari menjaga kondisi hatinya supaya sehat, supaya dapat mencapai nafsu mutmainah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi terus dekatkan diri kepada Allah, ibadahnya dikencengin, zikir-zikirnya juga dikencengin. Semoga kita semuanya Allah jadikan akhir kehidupannya seperti yang dikatakan ya, mutmainnah. Kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang akhirnya itu husnul khotimah, yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Seperti itu ya, yang bertanya semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Gitu ya Mbak Dina, semoga tadi jawaban dari Ustazah Flo sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dina ya. Mbak Dita, maaf. Ya, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir nih Ustazah dari Mbak Dita untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari Ustazah Flo ada closing statement nih buat teman-teman para muslimah yang sudah hadir dalam majelis ilmu kita supaya bisa memotivasi diri lagi untuk bertumbuh menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Silakan Ustazah. Maaf Mbak Nadia, apakah suara saya jelas terdengar? Tadi saya sempat sinyalnya agak buruk. Oke. Terakhir jelas. Ini ya, closing dari ya. Teman-teman, mungkin ini Ustazahnya sinyalnya lagi bermasalah ya teman-teman. Kita mohon tunggu dulu. Oke. Untuk teman-teman di sini, teman Tumbuh Bengkulu sudah menyiapkan kotak infak ya, infak virtual. Itu bagi teman-teman yang ingin berinfak, silakan transfer di nomor rekening yang sudah tertera di kolom chat atas nama Meli Restu Utami. Insya Allah ini nanti infaknya akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Jadi jangan khawatir nanti infaknya kemana gitu ya. Oke, Ustazah Flo udah bergabung lagi. Mulai cek sound dulu, Ustazah. Iya, maaf tadi terlempar ya, sinyalnya agak kurang stabil akhir-akhir ini. Oke, tadi saya tidak mendengar yang Mbak Nadia yang terakhir karena suaranya kecil. Gimana Mbak Nadia? Oke, boleh Ustazah memberikan closing statement buat teman-teman di sini sebagai motivasi untuk kita bisa bertumbuh menjadi muslimah yang lebih baik lagi.
Baik teman-teman, alhamdulillah ya pada malam hari ini saya senang banget ya, malam Ahad ya. Biasanya malam Ahad teman-teman ngapain ya? Ngumpul gini ya. Tapi Allah berikan kemudahan untuk mari kita semua sama-sama menjadi muslimah dengan versi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sibuk untuk membaikkan diri di hadapan manusia, tapi ternyata di hadapan Allah kita adalah hamba yang hina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah muslimah yang bangga dengan identitas sebagai seorang muslimah yang sejati. Kenapa? Karena sekarang banyak muslimah yang justru malu dengan identitasnya. Aku malu pakai jilbab yang panjang, aku malu nggak mau pacaran, aku malu begini. Jangan teman-teman. Justru kita harus berbangga, kita harus bersyukur ketika kita memutuskan untuk berada di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga adalah mari kita terus berdoa ya, karena sesungguhnya hati kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati itu mudah sekali berbolak-balik. Maka mintalah kekuatan dari Allah agar Allah menjaga kondisi hati kita dalam kondisi hati yang sehat, hati yang penuh dengan cahaya, berada dalam nafsu mutmainnah gitu ya. Dan Allah wafatkan kita dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi sedang menikmati manisnya keimanan kita, dalam kondisi sedang berbuat kebaikan. Janganlah kita ya, jangan sampai ya Allah kita diwafatkan dalam kondisi justru sedang ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka penting sekali untuk istiqomah. Istiqomah itu proses yang sangat panjang. Hijrah itu bagi setiap orang punya garis startnya masing-masing. Tapi ketika kita berbicara tentang akhir tujuan dari hijrah kita, finishnya sama, yakni di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya salia semua, semoga pertemuan kita berkah, tetap semangat dalam kebaikan, terus melaju dalam ketaatan, terus tingkatkan keimanan kita, dan sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan kondisi iman yang jauh lebih baik daripada kondisi saat ini. Saya mohon maaf jika selama menyampaikan materi ada yang kurang berkenan, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya, karena sesungguhnya yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri, selamat beristirahat ya teman-teman ya. Semoga berkah seluruh aktivitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustazah Flo yang sudah berkenan untuk memberikan materi, serta banyak sekali insight yang bisa kita ambil ya dari penyampaian Ustazah Flo. Oke teman-teman, kami harapkan teman-teman tetap berada di Zoom ini, karena setelah ini kita akan ada, supaya lebih berkah, nanti kita akan ada pembacaan doa dan sekaligus sesi dokumentasi untuk foto kebutuhan dokumentasi kajian muslimah. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup kajian muslimah kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Ukti Fevi. Ya, silakan kepada Ukti Fevi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita coba perbaiki posisi duduk kita angkat tangan, dan kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ada kebaikan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita pelajari malam ini. Kita mohon segala hajat yang kita panjatkan Allah kabulkan. Mari kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaqi lillajali mahjikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma firli mu'minal wal mu'minah wal muslimina wal muslimah aliya'in minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjannata minan nari wa afwal indal hisab. Ya Allah, terimalah sholawat kami atas Rasulmu, baginda Rasulullah SAW. Kami memohon kepadamu karunia rasa cinta dan kerinduan atas beliau.
Berkahi kegiatan kami pada malam ini sebagai upaya dalam menunjukkan kesungguhan kami dalam menunjukkan keberpihakan kami. Pandu kami ya Allah, agar menjadi bagian dari umat yang kelak bisa berkumpul dalam barisan baginda Rasulullah SAW di surga-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pemilik segala ilmu. Kami memohon kepadamu keberkahan atas ilmu yang kami pelajari. Pahamkan kami atas perkara-perkara Islam yang kemudian bisa kami amalkan sebagai bekal kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahi majelis ini, ya Rob. Berkahi kami, awal yang baik dalam mempelajari Islam ini, sehingga kelak dari apa yang bisa kami lakukan, ada yang dapat kami kontribusikan untuk agamamu. Ada bagian yang bisa kami sumbangkan untuk tegaknya Islam kembali di atas muka bumimu. Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Kami mohon ampun atas kezaliman atas diri kami sendiri, kezaliman kami atas orang lain, dan kezaliman kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, zalamna anfusana wa ilam tahfir lana wa tarhamna lakakunnana minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'abrar. Ya Azizu, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ukti Fevi atas sudah membantu doanya. Baik teman-teman, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sebelum penutup, setelah penutup nanti ada sesi foto bersama ya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, mewakili teman-teman tumbuh, Bung saya juga mohon maaf kalau masih terdapat banyak kekurangan dalam kajian kami pada malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah ya, untuk teman-teman nantinya bisa mengadakan kajian-kajian selanjutnya. Baiklah, kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan kita foto session dulu mungkin. Silakan teman-teman on kameranya. Ya, kebetulan Ustazah pun masih bergabung bersama kita. Ya, silakan teman-teman on kameranya. Untuk kali ini sesi foto kita dipandu oleh Kak Dinda. Ya, silakan Kak Dinda. Teman-teman boleh tolong on kamera. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, sudah Kak Nadia, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Dinda. Oke teman-teman, nah terima kasih sekali lagi pada Ustazah Flo. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di kajian selanjutnya atau program-program kebaikan selanjutnya bersama teman-teman tumbuh Bengkulu. Tadi udah saya akhiri dengan salam ya. Silakan monggo teman-teman bisa, kalau ada kegiatan selanjutnya, silakan boleh meninggalkan Zoom kita pada malam hari ini. Kan tadi sudah saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.